Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @walensky10. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Suami. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah hidup seorang wanita yang menempuh jalan pintas demi kekayaan. Lantas apakah dia bahagia? Ternyata tidak. Segalanya yang dia pikir akan menjadi indah malah berakhir dengan kengerian tidak berujung. Bahkan kematian jauh lebih baik dibanding dengan apa yang kelak dia alami. Brak! Sinta membanting pintu dengan keras. Wajahnya masam, nafasnya mendengus dengan bibir mengerucut, tanda dia sedang kesal. Ya ampun, ada apa sih kamu pulang-pulang kok marah-marah begitu? Sampai banting pintu segala lagi. Tanya Marlina yang keluar dari dalam kamar dengan balutan handuk di kepala. Sinta melirik sini ke arah mamanya lalu membuang muka. Kesel mah? Kesel kenapa? Saut Marlina sambil duduk di samping putrinya. Sinta langsung memperlihatkan sol sepatunya yang lepas. Nih, tadi waktu olahraga sepatunya jebol. Aku malu mah, diketawain sama teman-teman. Demi melihat hal itu wajah Marlina jadi sendu. Dia tidak tahu harus bilang apa. Sepatu putrinya itu memang sudah waktunya ganti. Sebenarnya dia ingin sekali membelikannya, tapi uang dari mana? Sedangkan uang kontrakan saja dia sudah menunggak sampai 3 bulan. Sementara uang yang tersisa kini hanya cukup untuk ongkos dan makan sampai akhir bulan saja. Pokoknya aku minta ganti yang baru. Aku gak mau pakai sepatu ini lagi. Teriak Sinta sambil menghentakkan kaki, lalu berjalan masuk ke dalam kamar. Marlina hanya bisa menghela nafas sambil membanting punggungnya pada sandaran kursi. Kian hari beban hidupnya kian berat. Sejak dia ditinggal kabur suaminya yang main gila dengan wanita lain, dunia seakan berubah. Dia yang tadinya hanya ibu rumah tangga biasa, tiba-tiba harus membanting tulang demi bertahan hidup. Termasuk membayar uang kontrakan dan biaya sekolah Sinta yang sudah kelas 2 SMA. Sesuatu yang sama sekali tidak pernah dia bayangkan. Penghasilannya sebagai sales gerai kosmetik belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Tapi mau bagaimana lagi? Hanya itu yang saat ini bisa dia lakukan. Sin, Mama berangkat dulu ya. Kalau kamu mau makan, sudah Mama siapkan di meja. Ucap Marlina sambil mematutkan pakaiannya di depan cermin. Alah, paling pakai telur dadar lagi. Bosen mah. Jawab Sinta dengan suara yang terbenam di balik bantal. Marlina membisu. Lidahnya keluh. Ucapan putrinya tadi bagai sembilu yang menyayat hati. Perih tapi tidak berdarah. Lid, kok melamun sih? Tanya Desi temannya sesama sales. Gak apa-apa Des, cuma lagi pusing saja. Pusing? Kamu sakit? Bukan pusing itu, tapi pusing gak punya duit. Sama dong kalau gitu, aku juga. Marlina tersenyum kecut. Segala canda dan kelakar Desi berikutnya cuma dia tanggapi ala kadarnya. Badannya memang di situ, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Lina, kamu Marlina kan? Marlina seketika menoleh. Di belakangnya berdiri seorang wanita dengan semerbak wangi parfum mahal. Sejenak Marlina mengerenyitkan dahi, berusaha mengingat-ingat. Lalu wajahnya berubah sumringah sambil memekik girang. Ningsih, kamu Purwaningsih? Ya Tuhan, aku sampai gak ngenalin. Apa kabar Lin? Kamu kerja di sini? Iya Ning, kamu kemana aja? Kok lama gak ada kabarnya? Aku pindah ke kota lain. Ini sengaja pulang untuk menengok ibu. Tapi sebentar mau cari oleh-oleh dulu. Gak enak juga kalau datang tangan kosong. Makanya dari bandara aku langsung mampir ke mall ini. Marlina tidak terlalu menggubris jawaban Ningsih. Matanya jelalatan memandangi penampilan teman sebangkunya semasa SMA itu, yang kini jauh berbeda. Apalagi dengan segala perhiasan yang dikenakannya. Si Teguh apa kabarnya Lin? Kalian sudah punya anak berapa? Sambung Ningsih bertanya.
Mendengar pertanyaan itu, spontan wajah Marlina berubah. Dia ragu untuk menjawab. Namun akhirnya dia utarakan apa adanya. Minggat, Ning. Ah, minggat? Minggat gimana? Aduh, panjang ceritanya, Ning. Pokoknya sekarang aku cuma tinggal berdua sama anakku. Ya ampun, ya sudah. Kamu pulang jam berapa? Nanti kita makan sambil ngobrol-ngobrol. Aku kangen sama kamu. Sekitar setengah jam lagi, jawab Marlina setelah melirik jam tangannya. Oke, kalau gitu aku ke supermarket dulu. Nanti aku balik lagi ke sini. Marlina mengangguk lalu diam terpaku memandangi Ningsih yang pergi kian menjauh. Marlina benar-benar takjub dengan penampilan temannya itu. Ningsih yang dulu dia kenal sebagai gadis yang polos, bahkan cenderung kampungan, kini menjelma menjadi wanita dengan tampilan kelas atas yang memanjakan mata. Betapa cepat hidup berubah. Setengah jam kemudian Ningsih datang kembali sambil menenteng begitu banyak kantong belanjaan. Marlina cuma bisa tersenyum iri. Dia sudah lupa kapan terakhir kali dia pernah belanja sebanyak itu. Nih, aku beliin buat kamu sama anak kamu. Siapa namanya? Oh ya, Sinta ya. Ujar Ningsih sambil menyerahkan 2 kantong belanjaan berisi berbagai macam makanan dan buah-buahan. Aduh, gak usah repot-repot, Ning, balas Marlina terlihat sungkan. Alah, pakai malu-malu segala. Ayo, kita mau makan di mana? Terserah kamu. Ya sudah, makan di sana aja yuk. Ujar Ningsih menunjuk sebuah restoran Jepang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Jangan di situ, Ning, itu kan mahal. Gak apa-apa, aku yang traktir, ayo. Marlina cuma bisa diam sambil berjalan mengikuti Ningsih. Keduanya lantas masuk lalu duduk berhadap-hadapan. Sang pelayan datang dan langsung menyerahkan daftar menu. Marlina cuma membisu saat membaca nama hidangan yang tidak satu pun dia kenali. Kamu mau pesan apa? Samain aja sama kamu, jawab Marlina malu-malu. Ya sudah, saya pesen yang ini 2 ya mas, sambung Ningsih sembari menunjuk daftar menu. Lin, gimana ceritanya si Teguh bisa minggat? Dari tadi aku penasaran loh, tanya Ningsih. Sebentar Marlina menghela nafas. Lalu dia pun menceritakan apa yang telah terjadi. Cerita sedih tentang suaminya yang kepincut wanita lain, lalu pergi begitu saja meninggalkan dirinya dan Sinta. Ya Allah, aku benar-benar gak nyangka, Lin. Padahal kalian itu kan pacaran sudah lama ya. Si Teguh juga kayaknya cinta mati sama kamu. Kalian itu termasuk pasangan yang seraksi waktu SMA dulu. Udahlah, Ning, gak usah dibahas, bikin nyesek aja. Sorry, Lin, ya sudah. Kita bahas yang lain. Gimana kabar Sinta anak kamu? Sudah kelas berapa dia? Sudah kelas 2 SMA, Ning. Ya ampun, gak berasa ya. Padahal dulu masih kecil. Gimana kalau habis ini aku mampir ke rumah kamu? Marlina pun mengiyakan. Jujur saja dia juga kangen pada sahabatnya itu. Begitu banyak cerita yang ingin dia bagi. Tapi sebenarnya dia ingin tahu bagaimana kisah hidup Ningsih hingga dia bisa berubah begitu drastis. Selama beberapa hari Ningsih selalu mengunjungi Marlina sambil membawakan berbagai macam oleh-oleh. Beberapa kali dia juga memberikan uang jajan untuk Sinta. Bahkan Ningsih juga melunasi semua hutang-hutang Marlina. Jujur saja meski sungkan, Marlina jadi senang karena merasa terbantu. Tapi dia masih ragu dengan pengakuan Ningsih yang bilang kalau dia kini jadi seorang pengusaha yang sukses. Cerita Ningsih terlalu mengada-ngada, bahkan cenderung dilebih-lebihkan. Dan Marlina kenal betul dengan Ningsih yang sejak dulu memang tidak pandai berbohong. Akhirnya Marlina coba menanyakan kembali tentang pekerjaan Ningsih dan terus mendesaknya agar mau berterus terang. Merasa terpojokan, Ningsih pun menyerah. Akhirnya dia mengaku kalau dia memang berbohong. Sejak dulu dia memang tidak pandai menyimpan rahasia, apalagi di hadapan Marlina yang begitu mengenalnya luar dalam. Oke, Lin, aku mau jujur sama kamu. Asal kamu tahu, sebenarnya aku belum pernah ceritakan ini pada siapapun, tapi khusus untuk kamu. Ini jadi satu pengecualian. Tapi kamu harus janji jangan bilang siapa-siapa, ucap Ningsih. Marlina heran. Dari gelagatnya apa yang hendak disampaikan Ningsih seakan-akan sebuah rahasia yang teramat besar. Memangnya kamu kerja apa sih? Enggak, Lin, aku enggak kerja. Aku dapatkan semua ini dari suamiku. Suami? Kamu nikah sama orang kaya? Bisa dibilang begitu, tapi aku nikah bukan sama manusia.
Bukan sama manusia. Ini maksudnya gimana sih? Sebentar Ningsih celingak-celinguk memastikan kalau tidak ada orang lain yang mendengarkan. Lalu dia berbisik lirih persis dekat telinga Marlina. Aku nikah sama siluman, pesugihan Lin. Jangan bercanda ya Ning, aku nanya serius. Balas Marlina sedikit kesal karena merasa dipermainkan. Aku gak bercanda Lin, aku serius. Sudah hampir 3 tahun aku jalani semua ini. Hasilnya bisa kamu lihat sendiri. Saut Ningsih seraya membentangkan tangan seolah memamerkan dirinya. Tunggu dulu, ini kamu beneran nikah sama siluman? Jadi suami istri? Tanya Marlina lagi minta diyakinkan. Padahal dirinya merasa kali ini Ningsih tidak berbohong. Iya beneran, masa aku bohong? Lalu kalian tinggal satu rumah atau bagaimana? Coba tolong jelaskan. Ya gak gitu juga Lin, namanya juga nikah sama makhluk gaib. Sudah pasti caranya juga beda. Kami gak tinggal satu rumah. Suamiku itu cuma datang di waktu-waktu tertentu saja. Ya Tuhan, edan kamu Ning, saut Marlina sembari geleng-geleng kepala. Ningsih cuma tersenyum sambil mengangkat bahu. Dia pun kembali melanjutkan penuturannya. Tadinya aku juga gak nyangka bakal begini Lin, tapi aku terpaksa. Keluarga aku terlilit hutang yang amat besar. Gara-gara itu orang tuaku jadi sakit. Semua harta sudah ludes terjual. Aku putus asa. Sampai akhirnya ada yang menawarkan aku untuk menempuh cara ini. Marlina terdiam. Alasan Ningsih terdengar klise. Sudah terlalu banyak kisah serupa yang dia dengar. Tapi siapa kira justru kini sahabatnya sendiri yang mengalaminya. Sungguh ironis. Kalau benar begitu, memangnya kamu gak takut dengan resikonya? Kata orang kan pesugihan itu biasanya minta tumbal. Iya betul, tapi tumbalnya tidak harus dari keluarga sendiri kok. Bisa dari orang lain, dan itu juga setahun sekali. Tumbal nyawa? Tanya Marlina. Iya, tumbal nyawa bayi yang baru lahir. Marlina terperajat, mulutnya melongo. Bulu kuduknya seketika merinding. Gila kamu Ning, kok tega sih? Lalu bayi siapa yang sudah kamu tumbalkan? Bayi orang lain, aku gak kenal. Aku cuma diminta untuk memberikan tanda pada si calon korban. Lalu siluman itu sendiri yang datang menjemputnya. Ya Tuhan. Marlina cuma bisa geleng-geleng kepala. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Ningsih yang dulunya dia kenal begitu polos, kini berbicara tanpa empati layaknya pembunuh berdarah dingin. Tapi dia tidak mau menghakimi. Di dunia yang gila ini, segalanya bisa terjadi, apalagi bila sudah berurusan dengan uang. Setiap orang punya caranya masing-masing untuk mendapatkannya, bahkan dengan cara keji sekalipun, seperti yang baru saja Ningsih sampaikan. Selama beberapa hari cerita Ningsih selalu terngiang-ngiang di telinga Marlina. Begitu mengusik pikirannya. Jujur saja dia salut dengan Ningsih yang berani ambil resiko untuk menempuh jalan gila itu. Bahkan dia sangsi apakah dia berani melakukan hal yang sama bila ada di posisi Ningsih. Tapi semakin direnungi, Marlina merasa kalau saat ini dirinya juga ada dalam situasi yang mirip. Yang tidak sama persis, tapi himpitan ekonomi yang saat ini dia alami membuat dirinya merasa terwakili oleh cerita Ningsih. Sampai akhirnya bisikan setan pun mulai menyelinap ke dalam hatinya, menguasai pikirannya, menutupi keimanannya, hingga membuatnya tergoda untuk meniru jalan yang ditempuh Ningsih. Kalau Ningsih bisa, kenapa aku tidak? Lagi pula dari cerita Ningsih, resikonya tidak terlalu menakutkan. Dia pun lantas menakar dan meyakinkan diri kalau dia juga sanggup melakukannya. Ning, kamu bisa bantu aku untuk mengikuti jejakmu? Tanya Marlina pada Ningsih. Untuk sesaat Ningsih cuma tersenyum. Marlina jadi sedikit heran melihat reaksi dari sahabatnya itu. Kenapa kamu malah senyum-senyum gitu? Aku serius Ning, desak Marlina. Sudah kuduga kalau kamu akan memintanya. Aku kenal kamu Lin. Kamu tidak terbiasa hidup susah. Tapi apa kamu yakin? Kamu tahu kan kalau ini jalan yang dilaknat Tuhan? Persetan dengan Tuhan. Di mana dia saat aku membutuhkannya? Justru malah kamu yang datang, jadi malaikat penolong. Dan aku yakin kalau ini adalah jalan keluar dari semua kesulitanku. Tapi apa kamu sudah mantap? Asal kamu tahu, setelah kamu melakukannya, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Kamu selamanya akan jadi budak siluman itu. Aku sudah siap. Semua sudah kupikirkan baik-baik. Lebih baik jadi budak siluman, tapi hidup senang
daripada terus-terusan hidup susah. Aku sudah gak sanggup, Ning. Kalau saja tidak ingat Sinta, rasanya mau mati saja. Ningsih kembali tersenyum. Dia maklum dengan sikap sahabatnya itu. Marlina anak semata wayang dari keluarga yang dulunya kaya. Dia sejak kecil begitu dimanja, hingga akhirnya cinta membutakan matanya. Dia nekat menikahi Teguh, kekasihnya sejak SMA, meski pemuda itu berasal dari keluarga yang ekonominya tergolong pas-pasan. Awalnya mereka memang bahagia. Orang tua Marlina terus memberikan dukungan berupa limpahan uang yang justru membuat pasangan itu jadi terlena. Namun nasib mulai berbalik sejak papanya Marlina masuk penjara karena tersangkut skandal korupsi hingga semua hartanya disita. Mamanya yang syok kemudian jadi sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal akibat tidak kuat menanggung malu dan hebatnya tekanan batin. Namun semua kesengsaraan itu rupanya belum cukup. Teguh yang jadi sandaran Marlina satu-satunya malah bertingkah gila dengan main serong, lalu pergi meninggalkan anak istrinya. Baiklah, kalau memang kamu sudah yakin, besok kamu ikut aku, ucap Ningsih yang langsung disambut senyuman Marlina. Esok harinya Marlina dibawa Ningsih pergi menemui Mak Enok, seorang nenek tua yang jadi kuncen penghubung antara sang siluman dengan para calon pemujanya. Rumahnya jauh di sebuah desa terpencil, butuh waktu seharian untuk mereka bisa sampai ke sana. Singkat cerita, kini Marlina dan Ningsih telah duduk di hadapan Mak Enok yang terus memandangi Marlina lekat-lekat. Apa kamu sudah yakin? Kalau kamu masih ragu, lebih baik kamu pulang saja. Ini bukan untuk main-main, ucap Mak Enok coba mengukur seberapa keras tekad Marlina. Yakin, Mak, lahir batin saya sudah siap, jawab Marlina sambil melirik Ningsih yang duduk di sebelahnya. Ningsih pun mengangguk demi ikut meyakinkan Mak Enok. Ya sudah kalau begitu, nanti malam kita langsung saja mulai upacaranya. Aku akan siapkan dulu syarat-syaratnya. Sementara menunggu, kalian boleh tetap tinggal di sini. Selesai berkata, Mak Enok pun pergi meninggalkan kedua sahabat itu. Entah mau kemana, Marlina tidak berani bertanya. Ning, apa nanti aku harus memberikan imbalan untuk Mak Enok? Tanya Marlina sesaat setelah Mak Enok pergi. Sebenarnya sih gak perlu, dia gak pernah minta apa-apa. Tapi biasanya setiap orang akan memberikan uang sebagai tanda terima kasih kalau niatnya sudah terkabul. Terserah mau kasih berapa. Dulu aku kasih dia 100 juta. Ah, 100 juta? Enggak salah, pekik Marlina terperangah. Iya, enggak masalah. Asal kamu tahu, kalau sampai nanti kamu berhasil, uang yang akan kamu dapatkan itu jumlahnya enggak kira-kira, bisa miliaran. Marlina kembali terperangah. Dadanya langsung berdebar-debar mendengar jawaban Ningsih. Gila, serius? Sebanyak itu? Iya, itu belum seberapa. Malah kalau kamu pintar menyimpan uang, jumlahnya bisa sampai puluhan miliar, bahkan lebih. Tapi jarang ada orang yang bisa simpan uang sampai sebanyak itu. Biasanya mereka dengan entengnya akan menghambur-hamburkannya, termasuk aku. Demi mendengar hal itu, seketika hati Marlina jadi berbunga-bunga. Dulu orang tuanya yang kaya saja tidak pernah bisa punya uang sebanyak itu. Dia pun makin tidak sabar untuk segera mendapatkannya. Menjelang tengah malam, Mak Enok kembali datang. Dia pun langsung meminta Marlina untuk mandi kembang di halaman belakang yang telah dipersiapkannya. Selesai mandi, Marlina diminta untuk berbaring tanpa busana di atas dipan kayu. Mak Enok pun mengasapi sekujur tubuh Marlina dengan asap dari bakaran dupa yang aromanya begitu menyengat. Setelah selesai, Mak Enok menyayat lengan Marlina dan menampung darahnya dalam sebuah mangkok. Lalu dia memecahkan sebutir telur abu-abu berbintik hitam yang isinya dicampur dengan darah Marlina yang ada di dalam mangkok tadi. Minum ini, habiskan, perintah Mak Enok sambil menyodorkan mangkuk itu kepada Marlina yang kini duduk bersimpuh di hadapannya. Dengan tangan sedikit gemetar, Marlina menerimanya. Tercium bau anyir bercampur amis yang seketika membuat perutnya mual. Namun dia berusaha untuk menahan diri agar tidak muntah, lalu meminumnya sampai habis. Mak Enok terus memperhatikan semua itu sambil manggut-manggut. Begitu pula Ningsih yang sejak tadi ikut menyaksikan. Sekarang dengar baik-baik. 7 hari ke depan, sang siluman akan datang menemuimu. Untuk itu kamu harus sudah siap. Itu adalah malam pertamamu sebagai pengantin. Tapi ingat, jangan sampai ada orang yang tahu
saat kamu melakukannya, atau semuanya akan sia-sia. Marlina pun mengangguk meski sebenarnya dia masih kurang paham. Tapi dia pikir selebihnya nanti bisa dia tanyakan pada Ningsih. Dan satu hal lagi, setelah itu kamu sudah harus memberikan tumbal sebelum genap 1 bulan. Aku tidak perlu lagi menjelaskan caranya. Kamu nanti bisa tanyakan pada temanmu ini. Pesan Maenok lagi. Iya mak, balas Marlina mengangguk patuh. Bagus, sekarang kamu boleh pulang, ucap Maenok menutup semua rangkaian upacara. Sepanjang perjalanan pulang, Marlina pun meminta petunjuk Ningsih atas semua hal yang dia kurang mengerti. Ning, untuk melakukannya apa aku harus punya kamar khusus? Iya, kamu kan tadi dengar sendiri, Maenok bilang jangan sampai ada orang lain yang tahu. Aduh, aku baru kepikiran, di rumah kan ada Sinta. Ningsih malah tertawa. Marlina jadi tambah bingung, apanya yang lucu. Ya ampun Lin, gitu aja kok repot. Kamu tinggal pesan kamar hotel, beres. Memang bisa begitu? Kenapa enggak? Dia itu makhluk gaib, dimanapun kamu berada, dia pasti akan menemukanmu. Marlina langsung manggut-manggut, lalu dia pun lanjut bertanya tentang hal lainnya. Kira-kira tampangnya seperti apa Ning? Apa dia nakutin? Ningsih menggeleng sambil tersenyum. Sama sekali enggak, dia akan datang dalam wujud lelaki biasa. Pokoknya kamu gak perlu takut. Tapi kata Maenok, suatu saat nanti dia akan datang dalam wujud aslinya. Memang aslinya gimana? Aku sih gak tahu. Selama ini dia belum pernah tunjukkan wujud aslinya padaku. Tapi kata Maenok, dia itu punya wujud asli seekor ular. Marlina langsung kaget. Ular? Kenapa mesti binatang yang satu itu? Sejak dulu dia paling takut dengan makhluk melata yang menjijikan itu. Kenapa? Takut? Ejek Ningsih begitu melihat wajah Marlina yang berubah kecut. Iya, kamu kan tahu sendiri, dari dulu aku paling takut sama ular. Tenang aja Lin, aku punya tip buat kamu. Kalau suatu saat nanti dia tunjukkan wujud aslinya, kamu merem aja, gak perlu kamu lihat sampai tugasmu selesai. Beres kan? Ucap Ningsih memberi saran. Marlina kembali manggut-manggut. Kekhawatirannya sedikit berkurang. Kini dia sudah tidak sabar untuk menantikan malam pertamanya. Dan akhirnya malam yang dinantikan pun tiba. Kini Marlina sedang duduk berhikmat di atas ranjang dalam sebuah kamar hotel melati yang dia sewa. Dia sengaja mencari hotel yang letaknya jauh dari rumah karena takut kalau ada tetangga yang memergoki. Dia pun terpaksa berbohong pada Sinta dengan mengatakan kalau dia harus lembur sampai besok pagi. Diliriknya jam dinding, hampir tengah malam. Rasa gelisah dan gugup bercampur jadi satu dengan irama jantungnya yang berdetak tidak beraturan. Tenang Marlina, tenang. Kamu pasti bisa. Ingat uangnya. Batinnya coba membesarkan nyali demi meredam rasa gugup. Dipandanginya ranjang penuh taburan bunga yang menebarkan aroma wangi sedap malam. Dipastikannya kembali aroma tubuhnya sendiri yang tercium tidak kalah semerbak. Sebentar lagi dia datang. Tidak ada lagi kata mundur. Sudah terlambat untuk berpikir ulang. Kesulitan hidup yang selama ini dia alami bagai bara api yang membakar tekadnya. Jarum jam menunjukkan tepat pukul 12 malam. Mendadak suasana jadi hening. Dunia seolah terhenti. Deru kendaraan yang lalu lalang di luar sana seakan hilang begitu saja. Lalu entah dari mana, ada hawa dingin yang berhembus menerpa tengkuk Marlina hingga dia merinding. Udara dalam kamar tiba-tiba saja terasa begitu dingin. Marlina semakin gelisah terbawa suasana yang menjurus mistis. Hingga tidak lama berselang, lampu kamarnya tiba-tiba saja berkedip-kedip, lalu mati. Marlina spontan mendongakkan kepala. Apakah ini pertanda kalau calon suaminya sudah hadir? Tapi dia malah khawatir kalau lampunya mungkin saja memang bermasalah. Marlina turun dari ranjang sekedar untuk memeriksa. Dia tidak ingin hal sepele macam ini jadi merusak segalanya. Namun tiba-tiba, apakah kamu sudah siap? Marlina kaget suara siapa itu. Dia memincingkan mata memaksakan pandangan menembus remang demi melihat ke arah sumber suara. Dan akhirnya dia temukan apa yang dia cari. Di sana, di balik kegelapan, terlihat seorang lelaki sedang duduk di kursi membelakangi dirinya. Padahal jelas-jelas kursi itu tadinya ada di tempat lain. Bagaimana bisa? Lantas Marlina teringat cerita Ningsih, kalau siluman itu bisa hadir dengan berbagai macam cara. Namun Marlina tidak berani mendekat.
Sementara lelaki itu masih duduk di sana, seolah sedang menikmati suasana. "Kenapa diam? Apa kamu sudah siap?" tanya lelaki itu mengulangi pertanyaannya. Marlina mengangguk. Dia berusaha bersikap setenang mungkin, tapi rasa takut yang sejak tadi jinak kini malah merajalela. "Buka pakaianmu, berbaringlah di atas ranjang," perintah lelaki itu dengan suara yang berat dan berwibawa, layaknya raja yang tengah bersabda. Marlina ragu, tapi mau bagaimana lagi? Batinnya mengatakan kalau dia harus menuruti permintaan itu. Meski malu-malu, dia mulai menanggalkan seluruh pakaiannya kemudian berbaring di atas ranjang dengan tubuh yang kini polos. Dalam posisi rebah, mata Marlina terpejam. Jujur saja dia benar-benar takut. Keberanian yang sejak tadi dia kumpulkan seolah lenyap begitu saja. Langsung terbayang sosok ular yang jadi momok bagi dirinya. Sejenak Marlina menunggu perintah selanjutnya, namun suasana yang kembali hening malah membuatnya jadi heran sendiri. Pelan-pelan dia membuka mata lalu melirik ke arah kursi yang telah kembali ke tempatnya semula. Tapi lelaki itu sudah tidak ada. Dia kemana? Marlina memberanikan diri bangun dari rebah lalu duduk di atas kasur. Ditariknya selimut demi menutupi tubuh telanjangnya yang kedinginan. Matanya jelalatan menjelajah seisi ruang redup, namun lelaki itu tidak juga ditemukan. Apa dia pergi? Marlina tergerak untuk bangkit dari ranjang. Namun belum apa-apa dia kembali terkejut saat lelaki itu tiba-tiba sudah berdiri di sudut kamar tidak jauh dari ranjangnya. Marlina dia membeku. Dia terkesima. Alih-alih melihat tampang yang menakutkan, dirinya malah disuguhi pemandangan yang membuat jantungnya jadi berdebar-debar. Diterangi sedikit cahaya yang tembus dari luar, nampaklah sosok lelaki itu sebatas pinggang ke atas yang tanpa mengenakan pakaian. Wajahnya begitu tampan nyaris tanpa celah. Kulitnya putih bersih, tubuhnya kekar dan atletis, dengan otot mengukir layaknya dewa-dewa dari Yunani. Namun semua kekaguman itu seketika sirna saat lelaki itu maju 2 langkah, hingga seluruh badan telanjangnya jadi terlihat. Astaga, Marlina tersurut mundur sambil memalingkan wajah. Ternyata kemaluan lelaki itu berupa seekor ular bersisik kehijauan yang meliuk-liuk sambil mendesis-desiskan lidahnya. "Ya Tuhan, kenapa? Kamu takut? Kamu bisa mundur kalau kamu takut," ucap lelaki itu sambil bertolak pinggang, seolah memamerkan kejantanannya yang tidak henti mendesis. Marlina menelan ludah. Semua ini sungguh jauh di luar dugaannya. Dia memang telah siap dengan segala kemungkinan, tapi kemaluan berupa ular adalah kemungkinan paling gila yang sungguh tidak terbayangkan. Mengapa Ningsih tidak pernah cerita? Apa jangan-jangan sahabatnya itu sengaja menyembunyikannya agar dirinya tidak takut? Marlina coba menguasai diri. Setengah mati berusaha menahan rasa takut bercampur jijik yang membuat bulu kuduknya jadi bergidik. Namun dia kesulitan untuk menyingkirkan semua rasa itu. Bagaimana bisa? Dia tidak sanggup membayangkan seandainya binatang melata itu benar-benar masuk ke dalam organ kewanitaannya. Apa jadinya nanti? Tapi lelaki itu seperti tahu apa yang ada dalam pikiran Marlina. Dia kembali berucap dengan suara lembut yang sedikit membujuk. "Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menyakitimu. Kamu adalah calon istriku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik dan akan memberikanmu kesenangan yang belum pernah kamu rasakan." Mendengar ucapan itu Marlina jadi sedikit lebih tenang. Tapi dia belum sepenuhnya percaya. Apa ia seperti itu? Bagaimana kalau dia bohong? Jika manusia saja bisa ingkar, apalagi siluman. Namun lelaki itu mulai mendekat. Suara desis ular di sela pangkal pahanya terdengar makin menakutkan. Marlina cuma bisa pasrah lalu kembali berbaling sambil memejamkan mata. Sudah kepalang tanggung, apapun yang terjadi, terjadilah. Sang siluman perlahan ikut berbaring persis di samping Marlina. Namun siapa sangka ternyata tubuh lelaki itu begitu wangi. Aromanya sama persis seperti parfum yang sering digunakan Ningsih. Lelaki itu pun memulai aksinya. Marlina hanya diam ketika sang siluman mulai menjamah setiap jengkal lekuk tubuhnya yang padat berisi. Lelaki itu benar-benar menepati ucapannya. Sentuhannya begitu lembut hingga membuat Marlina mulai terlena. Namun ketika kedua paha Marlina dibentangkan dan ular kejantanan lelaki itu menemukan sarangnya, Marlina seketika memekik. Tapi pekiknya bukan karena sakit, melainkan karena terkejut merasakan sensasi rasa yang sungguh luar biasa. Marlina memang sudah pernah menikah sebelumnya, namun dia tidak pernah merasakan hal semacam itu saat melakukannya dengan suaminya dulu. Dan akhirnya terjadilah.
Dua makhluk berbeda alam menyatu dalam sebuah perbuatan terlarang. Marlina bagai dibawa terbang menembus awan. Rasanya seperti masuk ke alam mimpi hingga waktu seolah terabaikan. Entah berapa lama semua itu terjadi, sampai akhirnya semuanya selesai. Marlina terkulai lemas sambil menggigit bibir. Rasa takutnya sudah hilang entah kemana, berganti dengan luapan rasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun sejak tadi matanya tetap terpejam, tapi dengan begitu, justru semuanya bisa dia nikmati tanpa rasa takut. "Istriku, aku pergi dulu, sampai jumpa lagi," bisik lelaki itu persis di telinga Marlina. Marlina cuma mengangguk lalu memberanikan diri membuka mata. Kini lelaki itu telah berdiri persis di samping ranjang, lalu tiba-tiba menghilang. Marlina bernapas lega, malam pertamanya telah usai, tapi mengapa dia seolah menyesali kepergian lelaki itu? Mungkin terdengar sedikit gila, namun kini terselip rasa rindu dalam lubuk hatinya. Marlina meraih gelas air putih di atas meja yang ada di samping ranjang. Dia tenggak isinya sampai habis. Tubuhnya yang lengket bermandikan peluh membuatnya jadi jengah. Dia ingin segera mandi. Namun ketika dia turun dari ranjang dan menjejakkan kakinya di lantai, terasa ada sesuatu yang terinjak. Dia spontan melihat ke bawah dan langsung terperangah sampai melongo. Uang. Lantainya penuh dengan uang, bertebaran memenuhi lantai di sekitar ranjangnya. Gila, apakah ini nyata? Diambilnya selembar uang pecahan 100.000, lalu diterawangnya untuk memastikan kalau itu benar-benar uang asli. Kemudian dia pun melonjak kegirangan seperti orang gila. Kaya, aku sekarang jadi orang kaya. Ya Tuhan, apakah ini mimpi? Lalu dia tersenyum geli. Jelas-jelas dia tidak bermimpi. Bukankah dia baru saja melacurkan diri kepada siluman? Namun dia tidak peduli. Yang penting adalah hasilnya. Dan ini baru malam pertama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.